warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ratusan warga Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah bahan pokok dijual di bawah harga pasar untuk menekan inflasi menjelang Ramadan dan Lebaran. Ratusan warga Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah bahan pokok dijual di bawah harga pasar untuk menekan inflasi menjelang Ramadan dan Lebaran. Mereka antri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan pasar tradisional. Sejumlah komoditas dijual di bawah harga pasar, di antaranya gula pasir yang di pasar mencapai Rp17.000 per kilogram. Di pasar murah tersebut dijual hanya dengan Rp14.000 per kilogram. Daging ayam yang di pasar dijual Rp41.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Dalam pasar murah ini dijual hanya dengan Rp30.000 per kilogram. Selain itu tersedia juga minyak goreng, beras, telur, dan aneka sayuran. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meninjau langsung kegiatan ini menyatakan pasar murah digelar setiap hari dan dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Upaya ini dilakukan untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi menjelang Ramadan dan Lebaran. Kawan-kawan ke mana? Ke 23 ya. Jadi pasar murah ini hampir tiap hari kita lakukan dalam koordinasi Kadis Perindak, dan hari ini menurut Kadis adalah yang ke-23. Sama kita ingin melakukan stabilisasi harga, kita ingin melakukan pengendalian inflasi. Pasti Ramadan menjelang Lebaran ada kecenderungan peningkatan kebutuhan logistik di masing-masing keluarga, dan kita juga melihat ada dinamika harga di pasar tradisional. Maka kalau harga ayam kilo di pasar tradisional itu 41 sampai 42.000, di sini dijual 30.000. Insya Allah menjadi sangat membantu pemenuhan kebutuhan protein masyarakat, terutama kalau ada gula mungkin di pasar tradisional bisa 17.000, di pasar murah Pemprov kita jual 14.000. Begitu juga minyak kita di sini kita jual 13.000, HET-nya 16.800. Harapan kita semua bisa membantu pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat, dan saya selalu berpesan supaya penyelenggaraan pasar tradisional, pasar-pasar murah dijauhkan dari pasar tradisional dan didekatkan dengan permukiman masyarakat supaya manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat, terutama
yang penjangkauannya memang dibutuhkan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Yang dilakukan oleh Pemprov adalah bagian dari komplementaritas apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota. Kita mencoba memberikan komplementaritas supaya makin banyak yang bisa kita cover. Kira-kira itu. Sementara itu, warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Selisih harga yang cukup signifikan membuat mereka bisa menghemat pengeluaran rumah tangga. Terlebih kebutuhan pokok biasanya meningkat saat Ramadan. Kalau yang nggak bayar itu sembako 10 kilo dan kerepek cemilan gitu. Ya cemilan. Lain beli, tapi yang murah. Berasnya 14 1 kilonya, terus gulanya 14, terus tepungnya 10.000, bawangnya 6.000, bawang putih 7.000, selisih 2.000. Selisih 2.000 ya, Bu? Alhamdulillah, ya sayang aja cuma 1 kali tos. Membantu. Kenapa, Bu? Karena harganya murah. Yang penting itu kan sembako. Pemprov Jawa Timur berharap pasar murah ini dapat menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Dari Kabupaten Malang, Furqon ATV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu mengintensifkan pengawasan metrologi legal sebagai langkah antisipatif atas meningkatnya permintaan barang dan jasa di Kota Batu. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu mengintensifkan pengawasan metrologi legal sebagai langkah antisipatif atas meningkatnya permintaan barang dan jasa di Kota Batu. Menindaklanjuti surat Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengenai pelaksanaan pengawasan atau pemantauan di bidang metrologi legal menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 11 Permendak Nomor Tahun 2025 tentang pengawasan metrologi legal serta arahan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan. Tim pengawasan lingkup perdagangan yang membidangi metrologi legal melaksanakan pengawasan terhadap alat timbang pada beberapa jasa ekspedisi di Kota Batu. Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan tata kelola perdagangan yang jujur, transparan, dan berkeadilan. Kegiatan hari ini kami dari Dinas Perindak Kota Batu dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Besar Keagamaan. Memang di kami arahan dari Direktorat Perdagangan melalui Direktorat Metrologi ya, mengarahkan kepada kami untuk bisa melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap beberapa objek tera. Yang pertama hari ini kita pengawasan dan pemantauan terhadap pelayanan jasa. Nah, memang mendekati Lebaran ini untuk pengiriman itu cenderung makin meningkat. Nah, oleh karena itu kami sebagai perwakilan dari pemerintah Kota Batu dan mendukung visi misi Wali Kota Batu bagaimana menumbuhkan kepercayaan ekonomi masyarakat. Nah, kita melakukan tera ulang di 5 titik di beberapa titik di perusahaan JNT. Jasa ekspedisi menjadi sektor strategis yang menjadi fokus pengawasan dikarenakan untuk memastikan akurasi timbangan yang berhubungan dengan ketepatan ongkos kirim. Melalui program Suara Metro, Sambang Wajib Tera Metrologi, Diskum Perindak Kota Batu menghimbau seluruh pelaku usaha untuk tertib ukur dan memastikan segel tera dalam kondisi baik demi menjaga perlindungan konsumen dan iklim usaha yang sehat di Kota Wisata Batu. Dari tim meteorologi setiap bulan melakukan pengawasan 4 kali yang kita awasi pelaku usaha yang menggunakan alat ukur timbangan, baik itu untuk SPBU kita juga mengawasi. Ini tim kita, kebetulan saya pengawas perdagangan
yang khusus untuk mengawasi alat-alat ukur yang digunakan para pelaku usaha untuk menjamin kepastian pengukurannya. Dan itu sesuai dengan Permendak nomor 30 tahun 2025, kita harus melakukan pengawasan secara rutin. Kegiatan pengawasan dan pemantauan ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan tertib ukur, menjamin kebenaran kuantitas, serta memberikan perlindungan kepada konsumen selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional. Pada momentum tersebut umumnya terjadi peningkatan signifikan terhadap permintaan barang dan jasa sehingga diperlukan pengawasan yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.